Kalau kamu terus ragu dan keras kepala, dia akan dipertemukan dengan orang baru, dan kamu akan jadi penyesalan. Kalimat itu membuat dia terdiam, karena inilah ketakutan terbesarnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Kenapa seseorang pergi ke dukun demi tahu tentang kamu. Part 3, part yang terakhir. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah Six of Cups, dan kartu ini dengan sangat jelas menunjukkan adanya nostalgia yang sangat kuat dan mendalam, yang seolah menawan kembali pikiran dan perasaan orang ini ke masa-masa indah yang telah kalian lalui bersama. Momen-momen yang selalu membuatnya merasa hangat dan bahagia untuk diingat, di mana dia sering mengingat kembali semua detail kecil tentang hubungan kalian. Mulai dari hal-hal yang tampak sangat sederhana seperti tawaku, saat kita bercanda, hingga momen-momen yang paling berarti dan berkesan. Seperti saat-saat sulit di mana kalian saling mendukung satu sama lain. Ketika segala sesuatunya berjalan tidak sesuai harapan. Dan saat itu pula mereka menemukan kekuatan dalam cinta dan kebersamaan. Semua ini menggambarkan versi dari dirimu yang dulu. Versi kamu yang hangat, terbuka, dan penuh cinta yang selalu menyinari hidupnya dengan energi positif yang tak terlupakan. Dia tahu dengan sangat baik cara kamu bicara saat kamu senang, nada suaramu yang ceria saat tawa mengalun, bagaimana senyummu bisa menghangatkan hati seseorang, dan sebaliknya, dia juga sangat peka terhadap nada suaramu saat kamu sedang merasa sedih atau kecewa, bahkan sorot matamu yang lembut ketika kamu pura-pura kuat, berusaha menutupi rasa sakit yang mungkin kamu sembunyikan dari dunia. Dan semua pemahaman ini begitu mendalam mengakar di relung hatinya. Tetapi sekarang, semuanya telah berubah dengan cara yang tidak terduga, karena kamu lebih memilih untuk menjaga jarak, menciptakan ruang yang membuatnya merasa kehilangan sosok yang selama ini dekat dan berarti baginya. Setiap kali kamu mulai menjaga jarak, semuanya menjadi gelap baginya tanpa adanya cahaya yang biasanya kamu pancarkan dalam hidupnya, seolah-olah dia terjebak dalam kegelapan yang menghimpit, terasing dari dunia yang pernah kalian buat bersama. Kartu Four of Cups keluar sebagai tanda bahwa dia mulai merasakan kekosongan yang mendalam dan hampa, seolah-olah ada lubang besar di dalam hatinya yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Dan dalam upaya untuk mengatasi perasaannya yang menyakitkan ini, dia mulai stalking akun sosial media kamu, berharap menemukan jejak-jejak dirimu yang dulu, tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa kamu masih mengingatnya dengan cara yang sama. Tetapi sekarang kamu seperti tembok tak kasat mata yang menghalanginya untuk mendekat dan memahami perasaanmu yang sebenarnya, yang semakin menciptakan jarak antara kalian berdua. Dia bahkan bertanya kepada teman-temanmu, berharap mereka bisa memberikan informasi atau setidaknya sedikit penghiburan yang bisa mendorongnya untuk tetap berhubungan denganmu. Namun teman-temanmu juga mulai tertutup dan memberikan jarak itu semakin lebar, membuatnya semakin bingung dan merasa terasing dari kehidupan yang kalian jalani bersama. Dari situ, dia mulai mempertanyakan banyak hal yang mengganggu pikirannya. Apakah sebenarnya kamu memang telah berubah menjadi orang yang berbeda? Atau justru dia yang tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa kamu sedang dalam proses untuk lepas darinya dan menemukan kembali kebahagiaan yang seharusnya menjadi hakmu? Kemudian kartu Three of Swords muncul sebagai konfirmasi yang dapat mewakili bahwa kamu pernah terluka cukup dalam, mengisyaratkan bahwa ada rasa sakit yang telah kamu simpan, yang telah menjadi bagian dari dirimu seperti bayangan yang tidak ingin kamu tunjukkan kepada siapapun, dan luka ini belum sepenuhnya sembuh, tetap ada di sana meskipun kamu berusaha keras untuk melanjutkan hidup dan tampil tegar di depan orang lain. Namun semesta tidak tinggal diam menanggapi kondisi ini. Kartu Six of Swords menandakan bahwa kamu sedang dalam proses transisi yang sangat penting dalam hidupmu. Semesta sedang menarik kamu menjauh dari segala sesuatu yang melukai, menjauh dari pola-pola yang membuatmu lelah secara emosional dan mental, dan perlahan membawa kamu ke arah yang lebih damai, penuh harapan dan penuh cinta, sehingga kamu dapat menemukan kembali diri yang hilang dan melangkah ke arah yang lebih positif. Lalu disinilah bagian yang menarik.
Orang ini ternyata pergi ke dukun dalam pencariannya untuk menemukan jawaban yang selama ini dia cari. Iya, dia mencari bantuan spiritual. Tidak hanya untuk mendapatkan penjelasan umum, melainkan sebagai pencarian yang lebih dalam untuk memahami situasinya dan hatinya yang penuh keraguan dan harapan. Dan ketika ditanya tentang apa tujuannya, dia hanya menjawab dengan satu kalimat yang penuh rasa ingin tahu dan keraguan. Saya pengen tahu, dia masih mikirin saya nggak? Kalimat yang sangat sederhana, namun sangat mendalam dan menggambarkan betapa dia merindukan hubungan yang pernah kalian miliki. Namun alih-alih menemukan jawaban yang dia harapkan dan menunggu dengan penuh harap, hasil yang dia dapatkan jauh dari yang dia inginkan, melainkan dia menerima sebuah peringatan yang sangat penting, sebuah nasihat yang mungkin terasa menyakitkan namun penuh makna bagi perjalanan hidupnya ke depan. Disinilah muncul kartu King of Cups serta King of Swords, dua energi yang bertolak belakang namun saling melengkapi dalam jeratan perasaannya terhadapmu. Di satu sisi, dia mulai menyadari bahwa perasaannya padamu sebenarnya masih sangat dalam, terpendam dengan intensitas yang tidak bisa dia ungkapkan, terutama saat dia memilih untuk membiarkan segalanya mengendap tanpa menyampaikan apapun kepada dirimu. Namun di sisi lain, dia juga terlalu sering lebih memilih untuk diam dan tidak mengungkapkan isi hatinya. Dia terlalu menggunakan logikanya, mengedepankan akal sehat yang justru menghalanginya untuk berbuat lebih dalam menjalin kembali ikatan di antara kalian. Dia terus menahan diri dan mengekang perasaannya, sampai akhirnya kamu berhenti menunggu dengan harapan dan memilih untuk melangkah maju dalam hidup. Dukun itu menyampaikan kalimat yang menyentuh jiwanya. Kamu punya cahaya yang tidak semua orang miliki. Kamu peka, kamu penyayang, tetapi kamu juga pernah hancur karena cinta. Dan saat ini, semesta sedang membawa kamu menjauh dari semua yang melukai. Kalimat itu membuatnya terdiam, karena selama ini dia berpikir bahwa kamu akan selalu ada di situ, menanti kehadirannya kembali di hidupmu, tanpa memahami betapa sulitnya yang harus kamu jalani untuk melupakan segala kenangan yang menyakitkan dan melangkah maju tanpa mengharap kembali. Nine of Cups dahulu menggambarkan kepuasan dan keyakinannya yang mendalam bahwa kamu pasti akan terus menjadi bagian dari hidupnya. Dan setiap impian serta harapannya seolah terwujud hanya dengan senyummu yang sederhana dalam hidupnya. Namun sekarang, semua itu mulai digeser oleh kartu Five of Swords, yang merupakan pertanda bahwa dia menyadari telah terjadi konflik yang dengan sangat mudah dia biarkan begitu saja. Bahkan mungkin dia menangkan dengan cara yang salah yang tidak membawa kedamaian antara kalian. Sekarang, dia keluar dari tempat itu dengan rasa takut yang menggelayut di benaknya. Bukan takut pada dukun yang mungkin memberinya informasi yang sulit diterima, tetapi lebih kepada rasa takut kehilangan kamu untuk selamanya. Ketakutan ini membuatnya merenungkan banyak hal yang selama ini terabaikan. Dan dia mulai memahami apa arti kehilangan itu sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, energi dalam kartu-kartu ini dengan jelas menunjukkan satu kesadaran penting yang muncul dalam dirinya. Dia bukan lagi seseorang yang kamu tunggu dengan penuh harapan di ujung jalan, menanti kepulangannya yang mungkin tak kunjung datang. Kamu bukan lagi seseorang yang menoleh ke belakang hanya untuk berharap akan kembalinya cinta yang pernah ada. Tetapi kamu sudah mulai berdiri sendiri, perlahan-lahan menyembuhkan diri dari luka yang telah menggores hati dan jiwamu, serta bersiap untuk menyambut seseorang yang lebih tahu cara mencintai kamu dengan tenang, tulus, dan dewasa. Seseorang yang dapat memberikan kebahagiaan yang selama ini kamu cari dan didamba-dambakan. Selain itu, kamu juga mulai menyadari betapa pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum menunggu orang lain untuk mencintaimu, sehingga kamu dapat menghargai setiap kelebihan dan kekurangan dalam dirimu dan menjalani hubungan yang lebih sehat tanpa rasa takut akan kehilangan. Jadi, pesan dari semesta lewat kartu-kartu ini cukup jelas dan tak terbantahkan. Jika dia masih terus diam dan tidak berubah, maka semesta akan benar-benar menghadirkan seseorang baru, seseorang yang tidak hanya mencintai kamu dengan sepenuh hati, tetapi juga menjaga serta menghargai kamu seperti yang selama ini kamu butuhkan.
seseorang yang siap memberikan dukungan dan kasih sayang yang layak kamu terima. Tidak hanya saat suka, tetapi juga saat duka. Seseorang yang akan melihat semua keindahan yang ada dalam dirimu dan siap untuk menjadikanmu bagian yang penting dalam hidupnya. Menghapus semua rasa sakit yang pernah muncul dalam hubungan-hubungan sebelumnya, dan menggantinya dengan kebahagiaan yang berkelanjutan dan penuh makna. Semesta selalu mendengarkan setiap doa dan harapan yang kamu panjatkan, memperhatikan semua yang terbaik untukmu, dan akan selalu membawa sosok-sosok yang tepat ke dalam hidupmu pada waktu yang tepat, saat kamu siap untuk membuka hati dan menerima kebahagiaan yang sejati dengan penuh keikhlasan dan cinta yang tulus. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3333 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.